ya. Ada God Bless untuk Indonesia. Aku baru saja meluncurkan ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang penghujung ya, menit-menit penghujung di saat ini pada pukul 15.00. Jam 4 sore. Ada suara Jam 4 aneh. sore. Aneh, orang suara lucu-lucu kayak gini dibilang aneh. Suara bocil. Kenapa kamu di situ? Sini. Aku maksa lu sini. Lu tuh nggak pantas kalau di situ. Kenapa gitu? Nggak asik. Oh, nggak asik. Oh iya, gitu. Iya, oke deh. Ada bocil. Kamu mau pakai apa? Kamu pakai yang itu aja, Cil. Awas sini, ada kamera kena nih. Belum nyala tuh mic-nya bocil. Bocil. Belum nyala dong. Cek 1 2. Aku pasti bener nih. Oke. Kamu maju lagi sayang. Ada sayang gitu. Apa? Kenapa? Aku pura-pura kaget. Apa? Kenapa? Nggak jadi. Kenapa sebegitunya? Kan Santai aja, Cil. kita itu kakak adik. Kita itu Iya. Indonesia, Cil. Indonesia aku. Merah putih. Betul. Merah putih. Iya benar. Ini merah Aku putih. merah putih. Iya, untung saya duduknya di sini ya. Ini kalau saya duduknya sebelah bocil, udah kayak kita ini cecak. Iya kan? Bener kan? Hitam putih. Gitu. Oke, diselamatkan ya berarti ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Cil. Iya, gimana nih? Tadi kan aku bawain ini kisah dari salah seorang wanita perempuan pertama yang bergelar sarjana hukum dan wanita pertama yang menjabat sebagai seorang menteri. Yuk kira-kira cita-cita apa sih? Nyambung banget sih. Iya kan? Nggak salah sih tanya kayak gitu. Tapi langsung tinggi banget ya. Iya, tapi beneran. Harus tinggi. Ada cerita. Ini bukan ini ada gimana, cerita basic gimana? kenapa aku ambil jurusan ini. Kamu ambil jurusan apa sih? Ekonomi kan. Oh, ekonomi. Jadinya SE kan berarti ini nggak bisnis Aduh, aja. bahaya Apa nih. eksekutif? Kalau ekonomi itu lebih murah. Lebih mudah ya. Kan Harusnya pelan-pelan bisnis. ya dari ekonomi ke bisnis habis itu ke eksekutif. Jadi kita harus pelan-pelan dong. Gitu Iya, ya. step by Cil, step ya. bertahap biar kita menikmati proses namanya. Akhirnya ya gitu. serta-serta lu aja. Setera-setera aja. Serata. Enggak, tapi ini beneran. Jadi basic ceritanya basic gimana, awal gimana? mula. Oke. Yes. Ketimbang lagi Dayanti nih, Iya. sering cerita. Jadi Bagus dong. Bagus. Udah biar dia cerita dulu. cerita. Lo ngapain juga nih? Yaudah, ya aku dengerin, Cil. Udah Iya. cerita. Jadi dulu kan padahal saya itu berasal dari jurusan anak IPA. Kamu IPA? Iya. Kamu Sama dong. IPA. Iya kah? Halo anak IPA. IPA Prat kita. Iya. Emang kenapa sih? Kalau IPA IPA? IPS? Kalau IPA IPS? Bukan, kan materi pelajarannya mapelnya kan beda dong sebenarnya. Iya. Sebenarnya kan nggak ada korelasi bahwa anak IPA tuh pasti lebih pintar daripada anak Bukan IPS. masalah Nggak pinternya. gitu sih. Bukan Emang masalah enggak? pinternya. Lah, yang Yang ngomong bilang siapa? kamu pinter siapa? Itu kadang-kala kan anggapan. Nah ini kan anggapan. Lagi cerita. Anggapan Stereotip ya. anggapan publik itu kan seperti itu ya. Selama ini mungkin iya, masih iya, ada yang seperti itu karena berpikir bahwa anak IPA itu keren-keren Tahu nih. science, Iya kan, makanya science. cerdas kayak gitu kan Padahal dikiranya. ada yang namanya social science Oh, gitu. Penggabungan ya? Iya. Sains sosial gitu. Ilmu pengetahuan sosial itu disebut sebagai sains sosial. Dan itu lebih rumit daripada kayak fisika, biologi itu lebih rumit. Ya sama-sama rumit sih sebenarnya ya. Karena kalau sosial itu yang diurusi manusia gitu Lebih ke loh. masyarakat langsung ya. Sementara manusia itu punya pikiran banyak gitu loh. Nggak bisa secara data lah Nggak bisa ngomongnya, gampangnya iya. gitu, nggak bisa dijabarkan gitu. Betul, nggak bisa digeneralisasi. Katakanlah misalkan mau mengklasifikasikan masyarakat miskin dan tidak miskin misalnya. Oh ya itu nggak gampang loh. Susah Menurut- banget. Banyak kriteria yang masing-masing Betul. daerah juga beda. Mungkin kalau ngomongin negara udah beda lagi gitu kan. That's right. Apalagi ini indikator kemiskinan itu kan nggak bisa. Luas banget, nggak bisa. Mungkin 1, 2, 3 secara garis besar. Tapi kan yang Betul. melatar belakangi Yes. Indikator itu kan hanya bermanfaat. ini ngomong soal ekonomi Bener kan, ya? Berarti kan? aku Bener selama kan? ini belajar masuk Betul, ya. masuk. Alhamdulillah. Masuk. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Keren. Jadi indikator kemiskinan itu kan hanya dilihat dari aspek ekonomi, ya kan? Selama ini ya. Aspek sosial belum, aspek budaya belum juga. Belum aspek lingkungan. Kompleks ya Kesehatan jadinya. juga Kompleks. sebenarnya masuk kan kesehatan. Iya kan. Aspek geografis. Letak Struktur geografis itu kan iya juga kan? mempengaruhi kekayaan juga secara nggak langsung sebenarnya. Makanya ya orang desa mungkin dari sisi ekonomi ya dia pendapatannya tidak lebih rendah lah ya. tidak setinggi di Tapi kota. geografisnya Tapi- kaya banget. Yap,
Itu Kayak dia. banget loh. Saya mau bilang itu, apalagi kebudayaannya. Ya, betul sekali. Itu dia. Iya. Oke deh, kamu lanjut ceritanya. Ini Cil, berawal dari anak IPA Cil. Iya, IPA. berawal dari anak IPA. Heeh. IPA. Jadi dulu pernah cita-cita, aku kan suka banget biologi. Susan. Cita-citaku dulu pingin antara jadi kayak dokter, atau masuk ke lab, laboratorium gitu loh, bagian Situ. lab. Dokter. Iya, laboratorium. Karena kayak seru aja gitu loh, kita fokus dengan sesuatu yang sama-sama fokus juga dengan lingkungan kita. Kan kalau orang lab itu kan pasti fokus ya dan butuh fokus gitu kan. Menurut Fitri itu seru. Gitu kan, makanya dulu suka biologi. Tapi karena lain hal mengharuskan kuliahnya di sini, Di Pekalongan. Oke. Ya, satu-satunya anak perempuan mungkin kali ya. Jadi orang tua rada. Gimana? Jangan keluar Satu-satunya kota anak perempuan? Iya. Jadi Iya. maksudnya mungkin kayak Di keluargamu karo- maksudnya? Iya, Oh. jadi karo kan jadi Karo. keluar Ini orang Jepang. Karo. Ada orang Jepang Karo. baru. ini gitu. Ini hari Masuk Serasa ya. Dari mana? Pekajangan. Kajangan. betul. Gang Rorikur ya. Gang Rorikur. Serikur. Iya. Ya. Ror. Iya. Tor. Jadi Iya. jadi harus di Pekalongan kan. Pekalongan. Pekalongan, yes gitu. Meskipun memang ada mungkin yang masuk ke jurusan atau bidang kesehatan juga ada kan ya beberapa fakultas, universitas, Prodi, juga universitas, ya. kan banyak sebenarnya ya. Cuma tiba-tiba aja kayak bimbang nih. Hatiku bimbang. Bimbingan abang-abang. Bukan. bimbang. Bimbang tuh galau. Terus gimana? Bimbang tuh galau kan. Bimbang. Bimbang tuh galau. Kamu Tapi ngalamin iya. bimbang ya? Galau lah ya anak Nah, muda nih. berhubung, jadi dulu meskipun aku anak IPA, tapi ada namanya peminatan tambahan. Oke. Oh, iya, Peminatan iya, tambahannya itu ada salah Pilih satunya apa? ekonomi. Kamu milih ekonomi. Ekonomi. Ada ekonominya, tapi kan Oke. sedikit nih. Iya. Terus tiba-tiba aja suatu malam Kamu istiharoh. dapat hidayah. Tapi emang salah satunya ya juga sih dulu. Terus dapat hidayah, set gitu kan. Apa tuh? Dapat hidayah aja tiba-tiba satu malam. Ada bentuknya gitu. Enggak juga sih, enggak berbentuk, tapi terbayang. Terbayang gimana Terbayang ekonomi itu juga seru loh. tuh? Ada yang bisikin kamu gitu. Kepikiran aja. Oke. Terus lihat beritanya Ibu Sri. Mulyani. Iya. nih. Bu Keren Menteri. banget. Iya kan. Oke, jadi kamu terinspirasi sama Bu Sri Sama Mulyani. Bu Nah, Menteri. salah satunya itu. Ekonomi tuh kayaknya seru deh. Kayaknya kalau nanti aku jadi Menteri Keuangan seru Bisa juga sih. ya. Bukan nggak mungkin juga. Kamu pernah bayangin lah, enggak kebayang nggak bahwa Apa kamu nih? nantinya jadi direktur di World Bank barangkali gitu? Bisa jadi kan? Paling nggak Iya. dari ini dulu Iya, deh, BMT deh, tahu. BMT dulu. Enggak salah juga sih. Jadi tiba-tiba aja kebayang kayaknya seru ya kalau Kerja di sama-sama perbankan ya. fokus juga tapi kita fokusnya di angka-angka gitu kan. Tapi ngomong ekonomi itu sebenarnya bukan hanya ngomongin soal angka loh. Ya emang enggak. Ekonomi tuh luas banget. Betul. Luas banget kan. Makanya kan ini, saya pernah tuh bikin status di antara dua hal, ekonomi dan ilmu ekonomi. Anak ekonomi Beda harus ya, tahu nih ini beda ya. perbedaan antara ekonomi dan ilmu ekonomi. Apa Cil? Mana yang sebenarnya lebih sering diajarkan atau lebih sering kita belajar? Ekonomi atau Ekonomi atau ilmu ekonomi? ekonomi? Kalau yang kita belajar ya, kayaknya ilmu deh. Ilmu ekonomi, Iya. beneran. Iya, ilmu ekonomi Karena kan beda loh. Kalau ekonomi itu kan lebih ke prakteknya. bagaimana, bukan praktek, Atau gimana? bagaimana kemudian tata kelola keuangan lebih ke situ. Manajemennya tata ya. kelola keuangan. Tapi kalau ilmu ekonomi lebih pada dasar-dasar. Iya. Dasar-dasar untuk mencari tahu mengapa manusia membutuhkan Ekonomi itu tadi. itu kegiatan Faktor-faktornya ekonomi. ya, Jadi penyebab jadi lebih mendalam ilmunya daripada ekonomi. Ekonominya. Ekonomi kan ngomongin soal bagaimana bisnis dijalankan, bagaimana kemudian manajemen, ya kan tata kelola keuangan dan lain sebagainya. Tapi kalau ilmu ekonomi kan lebih dalam lagi itu. Nah, kayaknya lebih banyak belajar di ekonominya daripada ilmu ekonominya deh. Ya nggak sih? Kalau belajarnya iya sih. Iya kan? Iya. Padahal dasarnya itu lebih penting menurutku. Penting dan pusing. Tapi justru itulah yang sebenarnya ini membuat Iya. akhirnya karakter kita jadi kuat. Iya sih. Lebih siap Alasan menghadapi hidup ya. artinya
Nah ini ngomong soal kognitif apa ya quote ya, cognitive science atau kecerdasan kognitif. Itu kognitif itu kan nggak melulu soal bagaimana kita mengolah otak ya, tapi lebih pada bagaimana kita mengelola segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, potensi semuanya, dan itu akhirnya kita bisa tahu bahwa saya harus berada di sini karena ada alasan-alasan tertentu yang membuat saya mau melakukan sesuatu dan untuk sesuatu gitu loh, demi sesuatu, demi mewujudkan sesuatu. Kata-katanya quotes hari ini namanya. Kata-kata hari ini. Tutup Kata-kata dong kita. hari. Closing kali gitu. Nggak, mah. belum dong. Ya udah belum. bubar aja. Quotes itu kan nggak selalu harus ada di akhir. Selalu kalau Anto. Anto dengerin kita loh. Iya. Iya, Anto tadi selalu WA. gitu kata-kata hari ini. Iya. Tapi kan nggak selalu harus ditutup. Ya nggak Bisa ditutup juga. diselingi gitu loh. Oh ya disela itu kalau motor. Iya. Kalau disela itu roti. Iya. Nah lanjut dong ceritanya aja. Biar nggak kelantur deh Iya. kemana-mana. Iya, tapi beneran tahun berapa ya? Pokoknya berita tentang Bu Sri Mulyani. Waktu pertama kali jabat di situ ya. Nah, jadi menteri iya ya. bener ya? Bener kan ya? Iya. Iya. Bener kan? Iya. Iya Bu Sri Mulyani itu keren Iya. sih, menurutku juga keren. Iya, jadi kayak ternyata perempuan pun itu bisa apa ya? Kalau informasi dari berita ya, beliau ini kan juga sebagai ibu, jadi di rumah pun kan benar-benar sebagai ibu rumah tangga, iya kan? Tapi di luar rumah dia bisa berperan sebagai apa ya? Perempuan yang hebat Iya. di mata orang banyak, terutama yang ada di bidang ekonomi keuangan gitu loh. Jadi dua sisinya itu yang bikin aku kagum gitu. Oh akhirnya kamu ngikutin ini juga ya, apa Salah namanya, satunya. Bu Sri Mulyani ini selalu kamu ikutin informasinya, profil beliau gitu ya. Kurang lebih. Wah cikgu datang tuh. Mana? Oh Itu iya. di depan lagi habis ada acara di Jalan Merbabu. Itu. Oh jadi itu Sri Mulyani. Jadi gara-gara berita-berita tentang Bu Sri Mulyani terus akhirnya kamu ngerasa Salah bahwa satunya. gitu ya. Tapi kan banyak juga sebenarnya kan banyak perempuan ya. Tapi kalau ngomong soal keperempuanan sebenarnya bukan soal perempuan itu nggak punya posisi, nggak punya peran ya. Justru peran perempuan itu jauh lebih penting daripada laki-laki loh. Iya. Nggak ada perempuan, laki-laki nggak bisa kerja. Iya. Nggak ada perempuan, siapa yang ngurus rumah katakanlah seperti itu ya. Iya. Siapa yang manajemen perempuan jauh lebih canggih daripada laki-laki. Banget. Ya nggak sih? Aku Setuju akui ya, Iya. banget. Iya. Iya, makanya di situ kagumnya di situ karena mungkin ada gitu ya, kita nggak semua, tapi kan mungkin ada yang karirnya oke nih. Tapi fokus ini Anto lagi dengerin beneran. beneran Iya kan? komen. Iya. Dari tadi dia komen loh. iya, Aku iya, pas iya. Kata bawain hari ini nih Anto nih. pas bawain materi yang tadi ya yang pertama Yang soal pertama ya? Iya. Bu Maria Ulfah gitu. bener banget. Nah, itu dia Iya, mantau. jadi apa ya, belajar yang Fitri pelajari dari beliau salah satunya adalah perempuan pun itu bisa berperan sebagai dua hal gitu loh. Ini yang harus aku koreksi. Yang Perempuan pun bisa. Itu Oke, salah kata. Mendiskreditkan nih. akhirnya melemahkan dirimu sendiri loh sebagai jangan kaum ya. perempuan loh. Enggak, bukan melemahkan, tapi kan ada yang katanya kalau udah karir capek banget nih di rumah kurang. Oh, harus milih Tapi salah satu lah ya, iya kan, gitu ya. ada yang mengatakan seperti itu, Oke, ada oke, nih. oke. Tapi beliau membuktikan bahwa bisa kok gitu maksudnya. Dua-duanya jalan bareng gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya bukan soal perempuan pun bisa loh itu. Iya, Kayaknya oke, ada rawat kata ya. akhirnya ini kamu sendiri yang mendiskreditkan, membuat Mengkerdilkan subordinasi, ya gitu. peran Ada perempuan. subordinasi perempuan itu karena anggapan yang seperti itu. Ya nggak sih? Iya betul. Ya cikgu di depan nih. Cikgu masuk aja cikgu. Kenapa dia nggak masuk ya? Ya biarin aja dulu. Iya, jadi begitulah ceritanya. Oh gitu. Terus akhirnya kamu milih ekonomi. Iya. Terus ada nggak upaya kepikiran nggak kamu sebagai seorang mahasiswa ketika nanti kan gini ya, kebanyakan anak sekarang ya sekolah itu untuk dirinya sendiri. Ya nggak sih? Setelah ini aku pokoknya kerja terus untuk biar bla 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 gitu kan. Nah itu akhirnya sementara kalau kita mau berpikir secara nalar, secara benar, sebenarnya orang yang terdidik itu sebenarnya orang yang belajar itu sebenarnya orang yang punya cita-cita besar lebih dari apa yang dirinya maui, gitu loh.
Orang yang terdidik adalah mereka intelektual itu adalah mereka yang mau memperjuangkan apa yang dia pelajari itu, perjuangan dia itu untuk kepentingan lebih banyak, lebih besar dari dirinya sendiri. Kamu pernah kepikiran untuk itu enggak? Pernah Apa? sih. Apa tuh? Dulu tuh kepikiran Heeh, pengen apa yang heeh, ya dulu ya. heeh. Ya sekarang pun harus Sekarang bisa. pun harapannya Mm-mm, ya sih. Dulu pernah kepikiran Fitri pengen belajar A nih misal. mm-mm, mm-mm. Tapi di satu sisi Fitri juga pengen belajar B agar hal tersebut ini juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mm-mm. Apa ya, lebih ke dulu punya keinginan lucu sih. Apa? Lucunya itu adalah Apa tuh? Fitri apa ya, pingin apa ya, menjadi guru tapi bukan menjadi guru, Gimana? bukan sebagai profesi, Oke, aku paham. tapi memiliki peran untuk bermanfaat untuk anak-anak. Oke, berdedikasi lah istilahnya. Iya, jadi kata-katanya apa ya? Ya, Menjadi guru tapi bukan berarti edukator sebagai, lah, iya, kurang edukator. lebih kayak gitu. Dulu pingin kayak gitu. tapi kan menjadi guru nggak harus jadi guru emang. Nah itu Secara profesi. iya kan? Yang kita kerjakan hari ini di radio, ketika kita banyak ngomong tentang informasi dan banyak hal seperti kita ngobrol sore hari ini nih, Iya. sebenarnya kan mengedukasi banyak orang yang mendengarkan kita, gitu Iya, kan, itu termasuk cita-cita Fitri dulu. sehingga mereka menyadari bahwa oh iya ya, ada nih yang keliru dengan cara berpikirku, ada nih yang harus aku tata kembali, Iya, gitu kan. iya. Oh iya ya, ada yang harus aku ubah dalam kehidupan saya. Nah itu kan jauh lebih keren gitu loh. Iya gitu. Sama maksudnya. perannya kayak guru lah ya. Iya, bahkan mungkin berperan seperti guru tapi Bukan langsung profesi jadi- sebagai Iya, guru. bukan profesinya gitu. Nah, kalau guru dalam sisi profesi kan banyak keterbatasannya sih, Iya. Memang. ya kan. Kita nggak mungkin ngajarin orang untuk memahami boro-boro memahami, apa ya, ngajarin supaya apa ya, istilahnya ngafalin definisi aja deh. Zaman dulu kan gitu ya, kita Definisi diajar, pakai kata iya kan? kunci gitu ya. Iya kan, Ini itu hanya diinget itu, ya. iya kan. Tapi kan kita nggak pernah paham tuh. Iya. Apa definisi ekonomi, apa definisi biologi, apa definisi fisika, semua kita hafal sekadar untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian. Iya. Jadi namanya Barlen. Bubar Bubar Kalen. kelalen ya. Iya, sepakat sih kalau Iya itu. kan? Iya, jadi gitu. Berarti cita-cita kamu udah terwujud dong. Salah satunya, Salah satunya ya. ya. Alhamdulillah, makanya Fitri bilang dulu karena insya Allah semoga bermanfaat gitu ya. Amin. Manfaat banget kok, Cil. Iya. Iya. Sering-sering pengalaman juga manfaat kan untuk pendengar kita Iya juga sih. kan. Yang diambil yang baik-baik ya, para Iya. kawan-kawan pendengar setia. Iya. Iya kan? Takutnya nanti ada yang Ngambilnya malah- iya. keliru ya. Kenapa kamera jadi kamu geser-geser ya? Kenapa harus digeser, Cil? Kamu menggeser meja, taplak meja itu sama aja menggeser Geser kamera menggeser tuh. kamera. Tuh, Lah, malah digeser digeser lagi. Udah diemin aja udah. biar balik lagi ke tempat semula. Ini Kamu kan termasuk- nggak ngerti. Betul. Semulanya yang seperti apa? Kayaknya Enggak, tadi pas juga miringnya kan. segini, Alah. sekarang ada miring. Agak Sekarang susah aku nih sekarang nih lurusin. anak ini. Ini termasuk cita-cita kamu gak sih, Cil? Merubah kamera gitu. Mengubah kamera, mengubah view gitu. Point of view gitu ya. POV. Nah, Apa oke, ini menarik sih sebenarnya ceritanya bocil yang satu ini. Sebenarnya ya itu dia. Ya harapan saya sih kalau saya ya kepada kamu itu ya kamu nggak berhenti pada di satu Titik itu ya. titik ini saja, bahwa oke, katakanlah ini adalah pencapaian awalmu, tetapi ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan mumpung kamu masih muda loh, Cil. Artinya banyak langkah yang bisa dijalan, banyak hal yang bisa kamu kerjakan lebih dari yang sekarang. Dan aku pengen tahu seperti apa. Iya, iya. Iya. Harus tetap semangat aja, Cil. Iya. Siap. Iya. Kita sebagai keluarga dukung kok, ya kan? Iya. Keluarga Kamu- lah. Kamu pamannya. Paman Aku leknya. Doblang. Paman Dipanggil Doblang. Pak Le gitu ya. Betul. Paman dan Ozi. Le, jadi- Bagus tuh. Paman Ozi. Jangan panggil aku paman, anak kecil. Paman aja. Panggilnya paman ya. Pak D Ozi. Pak D. Pak D Ozi pas cocok banget. Pak Bisa D nggak Ozi. panggil ini aja, uncle? Angkelmu. Angkel. Susah ya. Angkel itu berarti Otak adil. Uncle Bill. Angkel. Aduh, iya, iya. Gitu.
Ya, terus semangat aja lah. Terima kasih. Ya, makanya Kita yang juga di sini serius. semua semangat ya. Iya. Yang di luar semengit. Takim, nih gabung nih Takim. Kita Ya, sapa Takim. dulu yang gabung sore hari ini. Ada Takim gabung di WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ribut, Mas Ozi dan juga Fitri. Iya. Gabung nih Mas. Ya. Boleh. Sering-sering saja nih Mas bahas tokoh-tokoh bangsa Indonesia keren. Bisa buat mengingat sejarah. Sebenarnya bukan soal mengingat sejarah ya, tapi menginspirasi sih. Iya. Kita belajar sejarah itu bukan untuk berbangga diri bahwa oh iya bangsa kita itu Ada keren. pernah kayak gini, oh kayak gini, iya, kayak ada gitu. tokoh keren-keren. Tapi kitanya nggak ngapa-ngapain. Ya kan? No, Iya, jangan makanya ya. belajar sejarah, belajar kisah-kisah masa lalu itu kan sebenarnya relevansinya untuk sekarang yang harus kita cari. Apa sih? Kita gitu. mengambil sesuatu yang bisa menjadi push pendorong motivasi kita Yap. untuk menjalani hidup kita yang saat ini Yes. gitu kan. Iya, bahwa dulu ada orang sekeren itu, ada orang sehebat itu, masa sih kita yang nggak berjuang ngapa-ngapain aja? Malah nggak Ah, lebih dari iya kan? jangan sampai gitu Kita kan. nggak Jangan sampai ngadepin maksudnya. Jepang, nggak ngadepin Belanda, mager Apa mulu. prestasi gitu. kita ya kan? Aku Capaian prestasi, kita apa? juara Iya, satu maksudnya- lomba nyanyi. Oh iya, oke sih. betul. Tapi nggak seru ya. Biasa aja ya. Biasa aja, biasa kalau dibandingkan dengan perjuangan Perjuangan mereka. para leluhur kita, para pendahulu kita keren banget. Aku tuh suka sih baca-baca artikel-artikel semacam itu, keren, menginspirasi banget. Inspirasinya gitu kan. Salah satu tokoh yang menginspirasi saya untuk tetap melakukan banyak hal ya, termasuk bagaimana kemudian berkomunitas dan lain sebagainya adalah salah satunya nih tokoh Pangeran Diponegoro. Kenapa? Percaya nggak? Kenapa beliau? Karena cerita tentang Pangeran Diponegoro ini kan panjang banget ya, banyak banget ditulis oleh tokoh-tokoh seperti Peter Carey, terus kemudian banyak sekali. Dan di dalam cerita-cerita itu saya mendapatkan insight bahwa keren ya Pangeran Diponegoro, seorang putra mahkota yang harusnya jadi raja, dia memilih meninggalkan keluar ini ya, dari istana kerajaannya ya. sejak muda, sejak remaja, hanya karena dia membela prinsip dia sebagai betul. ya kan idealis banget gitu loh. Saya nggak terima istana diinjak-injak seperti ini gitu loh. Padahal dia udah jelas pewaris tahta ya. Iya, jelas-jelas tuh dia keluar, terus kemudian mengembara belajar bersama neneknya gitu kan, dibawa ke sana kemari sampai ketemu dengan para kiai gitu, belajar banyak hal. Dan yang menariknya lagi adalah sosoknya yang tetap low profile, sekalipun ya di satu sisi nanti ada catatan sendiri lah ya soal kemudian kebiasaan dia yang mewah itu. Tapi itu sebenarnya bukan bagian dari cara hidup, itu hanya sebagai untuk menunjukkan kelas gitu loh. Iya, Di iya, hadapan iya, orang Belanda dia harus punya kelas gitu loh. Nah, itu strategi politik tuh. Nah, tapi yang menarik itu adalah dia mau-maunya loh bergaul dengan katakanlah preman. Itu istilahnya dia ini Dirangkul semua ya? Dirangkul semua. Tidak melihat kasta. Mungkin kan kalau Ya. zaman dulu kan pasti ada Masih kasta berlaku ya. lah ya. Ini dari orang kerajaannya Rakyat nih, jelata. ini yang rakyat biasa gitu kan. Ini yang pengawal segala macam itu kan dulu masih ada kasta gitu Iya. kan. Dan keren loh. Saya baca juga Babat Diponegoro yang ditulis oleh beliau sendiri ya. Semacam autobiografi gitu. Di situ tuh asik banget. Apa ya, pernyataan-pernyataan beliau begitu tegas bahwa apa yang dia perjuangkan itu bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih panjang lagi. Apa yang dia lakukan itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi bagaimana kemudian ini ada rasa kebanggaan sebagai orang Jawa gitu kan, sebagai pemilik sah dari negeri atau tanah Jawa ini, yang itu tidak boleh tercederai hanya gara-gara penjajahan. Itu keren banget. Belum lagi perdebatan di antara tokoh-tokoh Diponegoro ini berdebat dengan sahabat-sahabat sendiri, itu ditulis secara terbuka di dalam Babat Diponegoro itu. Wih, gila, perdebatan mereka seru banget gitu. Diskusinya seru banget, itu ditulis. Pertengkaran gagasan ya, bukan pertengkaran personal ya. Pertengkaran gagasan mereka seru-seru. Saya salut banget ketika kemudian Pangeran Diponegoro juga pernah berseteru atau berkonflik secara ide gagasan itu dengan Kyai Mojo, dengan sahabat sendirinya, siapa itu Pangeran Sentot Alibasa gitu. Itu ada Tertulis kronik-kronik semuanya ya? itu. Gila.
Nah, itu yang membuat aku akhirnya Terinspirasi banget ya sama oke. beliau ya. Iya, Inspiring. iya, banget. Makanya kan pernah tuh di Shogun itu bikin satu sesi khusus Oh, bahas itu. Heeh. Pangeran Diponegoro. satu episode ngaji sejarah itu tentang melacak jejak Laskar Diponegoro di Pekalongan. Bareng sama Pak Bos ya. Dan ternyata banyak akhirnya Masih informasi-informasi ada ya, baru bahwa tersebar ya. ternyata banyak laskar-laskar Diponegoro yang ada di kota Pekalongan, di Pekalongan ya, Pekalongan Raya. Raya. Termasuk di Pekajangan ada. Ya katanya yang Laskar Diponegoro itu ciri-ciri rumahnya beda ya Kang dengan rumah pada umumnya ya. Ini Letak sumurnya apa ya? letak sumur, terus sawo jajar, Oh, ya? Sawo jajar terus itu apa? kemuning. Jadi pohon sawonya sawo? dijajar. Ada di halamannya sawo. itu pohon sawo yang sawo kayak kemudian apa ya? astagfirullahaladzim. Pohon sawo belum pernah lihat Sil. Belum. Kalau buahnya udah Pernah. makan kamu? Pernah. Bagus lah kalau udah pernah makan. Iya. Udah pernah merasakan? Minimal pernah tahu lah Iya. sawo itu apa gitu. Bentukannya udah ngerti lah ya meskipun pohonnya belum pernah lihat ya. Iya. Tapi tujuannya untuk apa Kang waktu itu? Itu sebagai kode, Bahwa ini adalah Laskar sebagai kode. Jadi Diponegoro. Oke. setelah Perang Jawa itu berakhir ya tahun 1830, Iya iya. laskarnya kan menyebar tuh kemana-mana, Oh, iya balik sih ya. lagi ke kampung-kampungnya gitu Masing-masing kan. ya. Dan rata-rata mereka akhirnya menghapus jejak masa lalunya dengan menghapus gelar kebangsawanannya. Oh iya. Raden-radennya itu Raden Mas Nggak Raden disematkan apa lagi itu ya. dihilangin untuk bisa berbaur Baur dengan sama masyarakat sekitar ya. Oke. Jadi supaya Belanda juga kesulitan melacak jejak dari Laskar Biar nggak ngerti Diponegoro ya. ini. Iya. Betul betul. Nah, maka kemudian salah satu caranya untuk bisa menandai mereka adalah Laskar Diponegoro itu Iya. melalui itu struktur Iya, bangunan iya, iya. rumah, struktur tata lingkungan di Sekitar rumah sekitar itu. rumah Iya. itu. Jadi sebenarnya itu akhirnya menjadi tata ruang, tata wilayah Lingkungan di gitu. situ ya. Itu keren. Tapi itu yang tahu hanya orang-orangnya sendiri itu Iya, berarti. betul. Ya, sesama pasti. Laskar Heeh. itu. Kalau ada pohon kemuning terus sama sawo jajar. Nah, itu juga akan membedakan apa ya, kedudukan. Kalau Oke. kemuning itu sebagai apa, misalkan Oh, iya, iya. sawo Di jajar Laskar itu ya? Iya. Iya, iya. Oh, misalnya ini komandan peleton nih. Oh, ini komandan. Nah, itu Iya, iya, nanti iya. ada kodenya Ada. sendiri. Oh, pakai itu Iya, ya. heeh. Lah kalau yang sumur itu gimana Kang? Sumur yang di samping ya? Apa ya? Di samping kanan kayaknya atau kiri aku lupa ya. Tapi itu sebenarnya ngomongin soal penataan lingkungan rumah sebenarnya. Oke. Kalau teman-teman kawan-kawan pernah baca yang namanya buku Primbon ya, Primbon Batal Jemur itu ada makna batal jemur itu. Di situ ada tuh kayak semacam feng shui di Cina gitu. Oh iya, iya, itu paham ada. kalau itu. Jadi kenapa sih sumur itu harus diletakin di situ? Kalau bangun posisinya rumah ya. itu harus ngadep mana? Di hari apa gitu kan, pasaran Iya, apa benar gitu. banget. Karena itu ngomongin konstelasi alam semesta. Kayaknya ya, kayak peruntungannya. Bukan gitu ya. bukan soal itu. Oh, oke. Bukan soal peruntungan, tapi lebih pada konstelasi alam. Konstelasi alam akan memengaruhi iklim atau cuaca pada saat itu, dan itu nanti akan berpengaruh pada hawa ataupun aura yang akan Masuk ke dalam rumah itu. Betul. Oh, bahasa gambarnya Yap. biar rumahnya adem gimana diperene gitu ya. Itu yang paling Ada sederhana penataannya itu. ya. Penataan. Oh, iya, 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 Dan iya. penataan itu kan nggak cuman kenapa harus menghadap utara atau selatan gitu kan, tetapi juga dihitung. Oh, Iya, iya, iya. harinya baiknya ya, Iya, bukan iya, hari iya. baik, baiknya sebaiknya dibangun pada hari misalkan Selasa Kliwon misalnya atau apa. Kenapa? Karena hujan. pada saat itu konstelasi alam, konfigurasi Lagi baik-baiknya tata nih. semesta itu Iya. lagi mendukung gitu loh. Lagi mestakung banget ya. Misalnya rasi bintangnya apa, terus kemudian itu karakter rasi itu kan ada. Jadi nggak macam-macam. sembarangan ya, Iya, betul. bikin bangunan rumah itu ya. Gitu. Disapa dulu deh yang ini udah pada gabung. Disapa, siap Kak, terima kasih banyak Kak. Di Facebook juga ada kayaknya. Ada Oh, Pak Sudibyo juga ada tuh. Pak Debyo. Pak Inarso juga ada. Pak Debyo nih. Selamat sore Iya, Mas selamat Ozi dan Mas sore. Ribut serta Mbak Fitri. Saya ingin Selamat tanya sore, nih, apakah Bapak. betul bahwa nanti pada hari Kamis tanggal 19 Desember ada kegiatan jalan sehat Betul. gratis dalam rangka Hari Amal Bakti 79
tahun ya Kementerian Agama Republik Indonesia di lapangan Mataram Kota Pekalongan yang diselenggarakan oleh kantor Oh Kementerian nggak ada titik Agama. komanya. Tapi Nggak emang beneran nggak ada titik komanya, koma Cil. lah. Serta mau minta diputerin lagu dari Aditya Sofyan yang berjudul Sesuatu di Jogja, sekian dan terima kasih. Iya, betul ada ya. Bener ya aku bacanya ya. Lempeng Karena ya. nggak ada titik koma. Tanda Yang bacanya tidak nggak salah ada. tapi juga tidak benar. Ada ya, Iya. Jalan Sehat Hari Amal Bakti ke-79 Kemenak ya. Bacanya ya. Di ini start finishnya di lapangan Mataram jam 6 pagi. Kamu ikut nggak? Fit? Belum tugas tahu ya? pada ikut nggak sih? Enggak Langsung sih. ke Menaknya ya tapi ya. Aku nggak sih. Aku enggak. Aku ada agenda. Aku ada acara. Itu apa namanya tiketnya? Apa? Langsung ke Menaknya. Belum terencana ya, sih. mintanya ya. Ini aja. Hari Kamis, Cil, jam 6. Jam 6. Lebih bukan karena ada acara ya, karena jamnya ya. Jam Oh iya jam 6 masih tidur. Oh iya. Oh iya. Aku tetap bisa bangun. Jadi, ya iyalah, aku Ya, juga biasanya. Oh, hari bukan hari yang apa? bukan nggak Hari bisa bangun ya. Kamis. Jam itu kayaknya baru mulai deh. Saya baru maksudnya mulai. Baru apa? mulai tidur ya. Sayanya baru mulai baca. Baru mulai tidur. Iya. Itu nanti Ah, tiketnya dapat di kantor Di mana? Kemenak. Kantor Kemenang. Iya. Minta di Oh nggak di sini ya? Enggak, di kantor Kemenak Kota Pekalongan. Pak Adanya Kasiman. umroh. Sini bikin dong. Umrah. Adanya umroh. Hadiah utama ya. Oh, masalah saya di Betul, Pak Kasiman. Kenapa? Pak Kasiman, hadiahnya buat sini aja. Nah ngapain? Oh, tapi tiketnya buat mereka ya. Nah tahun kemarin juga teman kita kan yang dapat hadiah umroh. Iya ya. Heeh. Siapa? Adiknya Ula. Oh iya. Tahun iya. kemarin kan. HAB tahun kemarin tuh. Iya. Oh iya ya. Makanya tadi ada yang tanya kan, itu boleh nggak sih warga kabupaten? Boleh kan. Boleh kan Kemarin juga warga kabupaten yang juara, Iya betul. yang dapat hadiah Yang dapat umroh. hadiah ya. Nah, gitu. Nggak dibatasin. Dibatasin yang jumlah tiket dong. Ini Kalau itu dibatasin. Nah. jumlah tiketnya dibatasin kan. Tiketnya dibatasi. Kalau udah habis Kuota. kan udah. Udah. Kalau udah habis, Udah. Heeh. Kalau belum habis biasanya nambah lagi. Nambah lagi di. Ada lagi. nih. Winarso dibalik sejarah itu artinya semoga jangan marah. Oh sejarah, semoga jangan marah. Semoga Disingkat Sekat-sekat sejarah. lu aja deh. Boleh sih. Eh, Ipin. Sejarah itu dari bahasa Arab. Apa iya sih? Iya sejarah. Bukan dong. Tarikh kalau bahasa Arabnya sejarah itu tarikh. Sejarah itu dari bahasa sejarah itu dari bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab Iya. pohon. Ya kalau itu sejarah betul, pohon. Iya, bahasa Indonesia itu mengambil istilah sejarah itu dari Dari bahasa pohon. Arab, dari pohon. Kenapa pohon? Karena pohon itu ngomong soal silsilah Ya. gitu loh. Kalau tari itu ngomong dalam bahasa Indonesia, tari itu ngomong periodisasi. Tapi diartikan dalam bahasa Indonesia sejarah. Enggak, tari itu kalau di pelajaran di Salafiyah tuh. Memang. Tapi kalau tari itu sebenarnya lebih ke periodisasi. Tarikh Masehi, tarikh apa itu apa? hijri. Hijriyah, Ya. apa gitu. Nah, tari itu lebih ke periodisasi. Pengkaladerannya. Lebih ke oh ini tari abad 6 Masehi, oh ini tari abad ke Ya, jadi ya, ya. Masanya sejarah ya. di era itu. Ya, ya. Itu. Gitu. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Itu tari. Oke. Oke. Iya. Gitu ya. Ya coba deh kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia tari. Ada Ya nih. tarik kalau ini cuma sejarah aja sih kayaknya. Kalau diartikan untuk secara KBBI-nya kan. Ih, dulu aku ulangan sejarah lisan pakainya. Pakainya lisan. Kami- Apa maksudnya? Ulangan. Eh, dikte. Iya, enggak. Ulangan tuh kan biasanya tertulis ya. Kalau kamu enggak Dulu SMP apa SMA ya? ada gitu. SMA enggak tertulis tapi lisan. Jadi ditanyain satu-satu. Lah sama di majelis taklim juga kayak gitu. Disuruh hafalan kan. Majelis taklim. Heeh. Oh, Oh. kan aku di Baru sekolah. tahu ya. Heeh. Banyak ini kitab-kitab yang dipelajari kan. Banyak nyam- Itu pun pakai hafalan gitu. Misalkan kamu suruh bacain nadom ini itu yang menceritakan tentang itu. Nah itu di lesan. Bacainnya. Nadomnya harus benar-benar apal tuh. makanya Tarikh panjang. tuh perhitungan tahun, angka bilangan tahun, tanggal, hari, bulan atau tahun. Sejarah, tambo atau riwayat itu dalam konteks Secara sastra. bahasa ya. Sastranya dalam makna sastra disebut sebagai sastra, sejarah, tambo ataupun riwayat. Riwayat. Tapi dalam konteks istilah itu lebih ke perhitungan Pengkalenderan tahun. masa gitu, ya. Pengkalenderan. Oke. Kang Ipin coba bacain Kang Ipin. Ipin, Upin, di mana? Talun, Ipin di Talun. Ada komentar lagi. Ada banyak, cuman itu dibaca dulu yang Ipin. Oh, yang Ipin dulu ya. Ipin, selamat sore semua. Iya, selamat sore juga semuanya. Kenapa? Kok udahan? Oh, belum. Capeknya terasa sampai kepala, seharian nyangkul nanam durian. Alhamdulillah. Bagaimana? Oh, ini
pantun ya? Bukan. Seharian nyangkul nanam durian. Enggak, dia lagi mau cerita Oh, aja. bukan. Nyangkul nanem. Oh lagi nanem, sebelum nanem dicangkul dulu. Lah iyalah. Kirain ini mau Pantun, mau bukan, pantun. bukan. Seharian nyangkul nanam durian. Cakep. Bagaimana kabar kalian semua? Gitu. Nah, tapi kalau itu Nggak harusnya nyambung, kan? harusnya jangan kasih semua. Kan durian. Enggak, ya harusnya jangan Bagaimana kasih kabar semua. kalian? Nah, itu udah masuk. Gitu. Enggak usah kasih semua. Iya. Dan kalian pun juga udah termasuk semua kan? Terserah. Ya itulah. Terserah. Serta lah, serta. serta Aduh, iya, serta iya, Anda lah ya. iya, iya, iya. Oke, Baca ini itu. Seharian habis nanam nyangkul. Mana lagi nih? Facebook. Ada yang ini. Enggak, bukan. Oh. Durian tuh Berapa punya jadwal tahun? mulai 18? Atas nama Ma'ruf. Oh, Apa sih? Apa? itu jadwalnya Ma'ruf. Oh. Oh, bakal ada ini soalnya personal baru lagi. Oh, iya. Mm-mm. Asik. Yuk, dibacain lagi. Aku berpikir gimana ya? Enggak ada kaitannya dengan di ruangan ini. Aku juga mikir yang Nggak lain. ya? Tahu nggak? Aku mau cerita, aku mikir. Oke. Aku mau mikir buah duriannya nanti aja kira-kira deh. matangnya kapan ya? Oh, iya deh. Oh, kan ini baru nanem. Nah iya makanya matangnya berapa tahun lagi? Tergantung dia nanamnya. Durian tuh berapa Durian tahun tuh sih? lama loh. Enggak, kalau pohonnya biar gede itu berapa puluh? Ya, ratusan. Emang Lebih. iya? Tahun? Ratusan. Tango. Kamu tahu nggak, semakin tua pohon durian, kalau dia itu semakin bagus ya, maka hasil atau buahnya itu semakin baik. Ya, pernah nggak kamu jalan-jalan ke kebun durian di daerah Lolong? Itu Kalau jalan ke masuk ke kebunnya enggak, cuma liatnya iya. Ngeri tahu, ntar kok gelebuk kayak gitu gimana? Nah, ya kamu kalau ngeri ikan dong. Ya, kalau ayam balung. Iya juga sih. Nah, Lanjut. itu pohon durian di sana itu ada yang umurnya 100 tahun, ada yang 80 Lebih tua tahun. dari aku dong. Iya, jadi saya pernah kan dulu kan waktu aku jualan durian dulu. Aduh. Kamu pernah? Pernah. Pernah tahu? Kamu pernah masih kecil? Enggak, maksudnya diceritain aja. Duriannya belum sampai. Yang jualan dulunya maksudnya. Apa sih maksudnya? Aku kan jualan dulu, jualan durian. Nah, itu. Terus Nah, aku gimana? kan biasa ambil duriannya kan di kebun itu. Nah, itu Kamu punya diceritain. kebun sendiri? Bukan, punya orang. Kamu ambilin? Ya enggak lah. Yang ngomong. Aku beli, ambil. Nah, katanya kamu jual. Kok beli? Iya kan aku beli sama dia. yang punya pohon. Beli sama dia. terus Sepohon-pohonnya aku- gitu. Ya enggak, buahnya doang. Oh, dikupasin Kalau dulu. pohonnya enggak mungkin. Dikupasin dulu berarti. Enggak, Katanya buahnya. keuntungan. Oh, oke. Terus Terus akhirnya aku bawa pulang. kamu jual Nah, aku jual ke ke tetangga. orang-orang. Oh gitu. Iya. Ya udah. Kalau sekarang enggak? Belum ada ide buat jualan durian. Yaudah saya kasih ide. Kamu jualan durian aja. Pengen sih, Nah iya, tapi siapa ya? yang mau beli. Ada. Tetanggaku soalnya udah ada yang jualan. Lah kamu aku jangan nggak jualan enak. di situ. Bikin pai duren. Oh iya, kemarin Pai itu aku durian. beli Jenang beli apa? pai durian durian khas 15 Pekalongan. ribu per paket. Apa tuh? Iya pai durian yang warna-warni ada. Iya bener, ada yang kuning, Isi hijau, durian. Tapi biru. coba bikin sendiri jadi variannya lebih spesial. Iya, kamu jadi ini aja. Iya, aku masalah makanan kayaknya lancar sih Betul, otaknya. otaknya alhamdulillah. lancar kamu otaknya. Lancar banget masalah makanan kamu ya. Iya, memang sih otak-otak makanannya. Kamu ya, omak ya, otak makanan. Oke, Baca lagi disapa ya? dulu deh. Ya, udah gabung Cikgu Sitrutu. Nah, Cikgu. udah di studio nih Asana. Cikgu. Iya. Baru ada Bentar ya acara Cikgu ya. nih. Terus ada lagi Valencia si Dina, Rossi. si Dina. Masya Allah Mas Rossi klimis banget deh. Oh iya. Cikgu jemput anak di gedung diklat. Terus Dina Om Ozi aja manggilnya. Oh kan tadi Mas yang tuh nggak tua, nggak muda. tadi yang kamu bilang uncle. Oh Pak De aja. Pak De. Om itu terlalu Om itu nakal. Papa deh. Di rumah aku panggilnya papa. Keponakan juga manggilnya Itu papa. kan kalau ponakanmu. Iya. Nah, kamu sudah saya anggap sebagai keponakan, Cil. Iya panggilnya Pak De ya. Pak De. Pak De Biar beda. Oji. Pak De Oji kan pas banget. PDO ya. Pak Deoji PDO ya. Pak De Lagi dong, Oji. bapaknya lagi masih ada tuh. Ini masalah kupon. Kupon. Oh tadi udah. Udah. Ya gitu ya. Iya, jadi gitu. Saya mau menemuin ini dulu, Cikgu dulu. Kamu mau ini mau Apa? meruhin. Meruhin ya. Aku mau meruhin dulu ya. Oke, ya dilanjut ya kebersamaan kita di Halo Kota Batik dan masih kayaknya udah menit ke 38 aja nih. Kita mau udahan apa mau terusan nih?
Kamu kenapa sih? Saya hello. Tiba-tiba banget dada gitu sebenarnya gitu ya. Ya Aneh aja sih. Allah, iya. Ya, Nah itu deh, tadi terserah deh, ya. menurutku sih keren ya, apa yang kita bicarakan tadi bahwa ternyata dalam hidup itu banyak tokoh-tokoh inspiring person ya yang Ya. sangat-sangat impresif, sangat impresif banget. Aku sangat apa ya, ngerasa ketika baca cerita-cerita mereka tuh aku ngerasa bahwa aku belum ada apa-apanya ya ternyata ya. Iya. Kalau kamu gimana, Cil? Mungkin apa ya, kalau ngomongin tokoh memang Fitri belum yang tahu secara keseluruhan ya. Kayak lebih ke yang tokoh-tokoh yang dikenal ya. Era Kartini pasti udah tahu lah, banyak banget. Dari filmnya juga udah berapa kali ditayangkan kan dengan pemain yang berbeda-beda. Kemudian nama-nama tokoh perempuan ada Cut Nyadin, Cut Mutia yang laki-laki yang seperti tadi ada Pangeran Diponegoro begitu kan. Tapi ada salah satu juga dulu pernah pada saat kita bikin sang tokoh, di situ kan Fitri akhirnya baca nih tentang itu. tokoh-tokoh di Pekalongan. Yap, Di situ kayak wah ternyata tanpa kita harus jauh-jauh mempelajari, mungkin kan kayak tokoh yang tadi Fitri sebutkan di awal kan lumayan jauh ya dari Jauh-jauh, Pekalongan ya. Ternyata di Pekalongan sendiri pun banyak banget dan perannya itu nggak main-main gitu loh maksudnya. Iya, aku tuh sebenarnya pengen ngelanjutin program itu, cuman berat kayaknya ya. Riset kita apa ya istilahnya, Iya. riset kita yang agaknya yang kurang sih, karena kita kehabisan waktu untuk ngurusin yang ada di internal. Iya, dari waktu masih kurang lah Iya, ya. betul. Terus dari tokoh mana nih kayak kita harus lebih mendalaminya. Betul. Itu yang lebih banyak waktu yang dibutuhkan justru di situnya, bukan ketika menulisnya. Kalau menurut Fitri gitu sih. Sementara literasi kita tentang tokoh Masih kurang. di lokal sendiri masih sangat kurang. masih Sumber-sumber kurang. informasinya Juga masih sangat masih kurang. iya, sumbernya sih yang terutama Betul. ya. Kalaupun kita nanya ke orang-orang, Nah itu akan waktunya butuh waktu lama. lebih lama banget. Ya, Kita mungkin betul. harus observe langsung ke Betul, tempatnya dulu betul. seperti apa sejarahnya yang berkaitan ke Yes. keluarganya. Belum lagi kalau ternyata keluarganya, Udah nggak ada. iya, nah itu kan yang lebih susah lagi. Atau misalkan gitu keluarganya di luar negeri. Nah susah Banyak loh tokoh-tokoh Pekalongan yang akhirnya keluarga mereka, keturunan mereka yang akhirnya tinggal di luar negeri. Ada beberapa yang pernah saya hubungi itu. Cuman ya itu tadi, akhirnya ongkosnya kalau misalkan kita mau bikin riset, ongkosnya dong ada nggak gitu. Nah ini harus jadikan proyek besar. Iya dong, iya kan. Iya kan? Makanya sebenarnya ini penting sebenarnya. Menurutku ini penting, hal yang seperti ini ya oke, mungkin tidak bisa langsung berkorelasi dengan apa yang terjadi hari ini, gitu kan. Tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang hari ini terjadi. Tetapi ketika ada kalau kita mau ngomong ke depan 100 tahun ke depan, ya kita harus menengok ke 100 tahun ke belakang untuk belajar. 100 tahun ke belakang Pekalongan ada apa? Oh ada ini. Kok bisa ya 100 tahun ke belakang itu di jauh ke sana itu bisa seperti ini. Sekarang kok begini. Terus gimana ya supaya bisa misalnya lebih dari itu. Nah itu loh. Cara belajarnya kan gitu. Nah Iya itu benar sih. banget. Melihat yang lalu tapi juga kita memandang nanti yang ke depan kayak gimana. Ya betul. Bukan melihat yang lalu terus kemudian termehek-mehek. Jangan dong. Itu namanya. Iya. Itu namanya kita nggak. Tidak bisa move on. Iya betul, malahan baper kesannya. forever ya. Iya, Ya baper forever nggak ampun. tuh. Nggak asik banget tuh. Nggak asik banget sih. Iya makanya ya menengok ke belakang perlu, masa lalu itu perlu untuk kita tengok, tapi untuk kita pelajari. Iya, untuk kita belajar dari apa yang sudah kita lalui, agar apa yang kita lalui di hari ini dan esok itu jauh lebih baik. Oke, quote hari ini. Betul sekali. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Cigu suruh masuk aja sini. Cigu masuk Cigu. Biar seru. Diajak ngobrol aja Cigu. Chill. Hei, kamu nggak mau ikut? Enggak, aku mau pulang. Kamu pulangan aja. Halo, Pulangan Cigu. aja. Kamu ada dulu enggak? Lah kan itu sudah ambilin. Silakan Cigu. Kalau ini beneran bersama Cigu, Iya. bukan kayak Fitri tadi yang pengen jadi guru tapi bukan guru itu ya beda ya. Ya ini beneran guru kalau yang Kayak satu ini ini. beneran guru. Dari kapan Cigu ini? Apa Jadi namanya? guru. Jadi guru. Jadi guru. 2018. Aduh, Lama juga ya? 2018 sih. Hampir 5 tahun berarti. 5 OTW 5 tahun.
OTW 5 tahun ya? 5 tahun. Keren ya. Aku 12 tahun udah itu keluar. Keluar ya. Oh berarti tinggal 6 tahun lagi Cikgu. Bosen. Kan beda. Yang dihadapin Cikgu itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu Lebih rumit ya? Lebih Lebih rumit. rumit. Karena apa ya, kecerdasan mereka masih belum ya, tetapi ini kan mau ditata gitu kan istilahnya. Baru ya. Iya. Susah ya Cikgu ya. Ada pengalaman apa Cikgu kalau lagi ngajar anak-anak yang paling ini? Yang paling apa ya? Yang Membekas paling banget nih. membekas yang tidak pernah terlupakan juga selama OTW 5 tahun. OTW 5 tahun. Iya kan? Anak yang hiperaktif banget. Tiba-tiba naik ke atas genteng gitu aja ya. Astagfirullahaladzim. Hiperaktif. Mau betulin ini. Genteng bocor. Nah, bagus Selalu kok. kayak nggak ada habisnya, baterainya selalu 100% gitu aja Tapi gitu. lucu, ngemesin, terus perhatian, anaknya itu perhatian. Tapi ya itu nggak bisa diem, duduk itu paling Sebentar. 2 detik, lari, muter, asik sih. Jadi kayak film India ya, dikejar-kejar, lari-lari, kecil-kecil hotahe gitu kan. Saya mah bukan di kelas, di pohon. Ini di kelas ya. Enggak kan, kalau film India kan dulu lagunya kayak gitu. Apa tuh? Ada tuh. Lari gitu Ada kan, film dikejar-kejar. soal pendidikan itu yang agak lumayan bagus itu. India. Muhabbatan. Muhabbatan. Di Gurukul itu di Gurukul. Terus ada lagi Ada apa sih judulnya? Three Idiot. Three Idiot bagus, aku suka. Ya, 3D. Iya, itu aku juga nonton. Itu soal fisika juga tuh. Aku suka Guru, itu. tahu nggak? Fitri nonton itu gara-gara siapa? Gara-gara apa? Gurunya nyetel di kelas, katanya hari ini kita pembelajaran melalui film ya. Padahal pelajaran apa nggak nyambung sebenarnya Film sih. India ya, Three Tapi Idiot ya. iya, belajar Iya, tentang Nah, film. itu dia American ya. cara berpikir kamu terlalu linier. Kenapa? Iya. Lempeng aja bahwa di situ. segala pelajaran itu harus Buku. buku. Ya Dan kan sesuai dulu kurikulum. masih siswa kan mikirnya kalau kelas udah sesuai dengan materinya. Oh, gitu Tapi ya. ketika diingat sekarang malah justru yang seru yang kayak gitu. Iya. Iya kan? Ada banyak metode ya? Banyak. Nah, kita media. itu lupanya di situ. Pelajaran IPA itu sebenarnya kan harusnya ada praktik ya. Misalkan praktik fisika. Jarang-jarang deh guru itu mengajarkan Praktek langsungnya ya. memahami bagaimana sih hukum pegas misalnya. Kasih contoh yang Kasih nyata. contoh yang real gitu. Di barat ya, karena kita itu ya gimana ya, mau ngomongnya nggak enak banget sih sebenarnya. Tapi memang itu yang terjadi. Sekolah itu belum pernah menjadi sebuah laboratorium. Kelas itu belum bisa menjadi laboratorium, padahal kelas itu adalah laboratorium. Harusnya gitu. Iya. Jadi satu ya. Iya, Bisa praktek langsung Cil. Kayak di film benar Three Idiot kan juga praktek gitu kan. betul. Nah, satu-satunya pendidikan yang menerapkan kelas adalah laboratorium itu adalah PAUD. Oh langsung ya, Cikgu Iya. ya, gitu ya Iya. Cikgu ya. Iya. Kadang ada praktek itu masak Tuh, gitu. kan. Langsung Kita ya. mengundang Chef narasumber, Juna. narasumbernya Chef itu Juna. dari wali murid. Jinenah. Ya, Dari ibu, dari orang tuanya. Iya benar Iya, di kan? China wali murid. Kerjaannya itu jualan. Cateringan. Oh suruh ini ya ngajarin Iya, langsung bikin suruh langsung apa praktek. gitu ya. Terus nanti orang tuanya ikut nggak Cigu? Iya, Berarti anak Sekalian bersama belajar. orang tua gitu ya. sinergi gitu. Oh Terus ada juga itu menjahit gitu ya. Oh Masa jus. menjahit? buat jus. Oh bikin jus. Jambu ya? Langsung. Ya macam-macam lah. Oh ada banyak Masak ya. jambu. Kalau nggak suka jambu masa dipaksain? Masak jambu aja. Kan Ya juga ada banyak sih ya. Heeh. Suruh ngejus bareng-bareng gitu. Bawa blender masing-masing dari Ya rumah. enggak satu aja toh. Ampun deh. Ya kan praktek langsung. Pakai ulek-ulek sih. Yang lain mau melihat. Pakai banget ya. Contohin satu anaknya lang coba mindset gitu. Oh gantian mencetnya. Oh iya iya iya. Kasihan ya dipencet-pencet. Kan emang gitu. Mindset apa? Kenapa? Tombol blender. Blendernya ya. Iya. Atau Gitu. Bikin apa? cara Memotong. Memotong buah. Memotong rambut. Harus simetris. Bagus tuh. Ada. Ada. Bahkan Basnas daerah Kota Pekalongan Basda ya, itu juga pentas rufanya juga kadang kan melalui pelatihan Potong rambut. potong rambut. Nah, Iya, sama ini. barbershop. Ini Ya nih. tapi maksudnya masa anak TK potong rambut. Ya kalau nggak mungkin potong ya lah. bisa panjang anak mereka. Iya, anak TK kan harus potong, nggak boleh Biar panjang tertib, rambutnya. Iya juga sih, tapi kan bukan itu Apanya? Apa? pembelajarannya. Kan motongnya motong sayur ya, Bu? Apa motong buah? motong buah Motong buah. Cil. Potong buah. Iya. atau Potong Buat harga. tuh
Kalau motong buah itu ada modelnya nggak ya? Ada, tergantung gambar yang ditempel di tembok biasanya. Kan gitu. Kamu mau Kalau nih, potong Fitri lagi rambut kan- loading nih, Fitri lagi loading. Kalau potong rambut kan ada gambar Ada modelnya gambar. kan. Motong buah gimana modelnya? Ya mungkin ada mungkin. Kotak-kotak. Oh kotak-kotak. Oh di dalam kotak buat. Oh iya kayak ini kan. Kayak Mangga. mangga silakan. Enggak kayak ini apa namanya? Kalau Ada. kita lagi mau kodra kan itu kan ada. Kodra tuh apaan? Kodra Kalau lurah. Fitri nggak tahu dia. Lah kan dia orang kabupaten harusnya tahu dong. Kabupatennya nggak tahu tuh kan. Pilkades. Kodra, Cigu juga nggak pilkades, Kodra itu pilkades. pilkades. Kan itu gambarnya buah di dalam kotak kan. Emang iya? Lah iya kan emang gambarnya buah bukan partai. Iya. Oh, iya Ya kan bukan yang buah dong, padi. Lah pari. iya, oh iya maksudnya bukan partai. Aku bilang kan gitu. Ya kan ada ketela juga. Katela. Itu udah lama Ada banget, kelapa. sekarang nggak ada itu. Di kabupaten masih. Yang Pemdes. Yang desa yang Oh, iya, Pak Kades. Astagfirullahaladzim. Kamu kelurahan ya? Iya. Oh, Iya ya kalau pantas. benar nggak ada penunjukan Tapi ya. dulu di Stono juga kayak gitu. Ikut Batang ya. Stono dulu kan Kabupaten Batang. Batang. Iya Makanya di tempatku buah. Tapi ini sekarang Kecamatan sudah Tirto dulu. kota. Iya. Makanya Yang banyak. Mbak, biar kenyang. Alhamdulillah. 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 Si Afif komen nih kok si Tama Tama kenapa? di Facebook. Tama, kenapa kamu nggak Abis kesini? ini. Sebel banget sih sama aku. Hmm. Malam Senin kesini dong. Lalu sering sini ada ramai banyak orang nih. Oke, Kodra Lurah tetap tuh monitor benar. RKB Pak Musin, Kodra Lurah. Ada Cikgu juga, salam hormat Cikgu. Salam dari Mas Tama. Salam hormat. Dulu Mas Tama itu ada di tempat kuliah itu namanya Masa Ta'aruf Mahasiswa, disingkat Mas Tama. Ada bener ada Masa Ta'aruf Mahasiswa. Ospek. Itu di mana? Di ini Pusmanu. Pusmanu ya. Nah, sekarang udah bergabung sama ITS. BTS. Ya, jadinya itu Di ya. Gedung Uni ya. Tadinya itu Tapi mana cepet tuh, tuh perkembangan Mas Tama. di ITS. Setelah merger. Lumayan bagus tuh. Saya Alhamdulillah lihat ya. Kemajuannya keren, pesat banget. Alhamdulillah sih. Ya, semakin banyak kampus semoga aja semakin maju lah. Pendidikan di Kota Pekalongan ya. Dan sekitarnya gitu ya. Ya, alhamdulillah, Iya, luar karena, biasa. Kota pesisir mosok sih gini-gini aja gitu kan. Harusnya kan gitu-gitu juga kan. Iya, harusnya gitu juga dong. Jangan gini-gini aja. Kalau gini kan tetap di sini ya. Kalau gitu ada Iya. pelebaran tuh. Ada. Gitu Ekspansi. tuh berarti pindah ke situ. Iya. Kenapa Fit? Enggak, Cigu ketawa, Fitri ketawa biar banyak ibadahnya Cigu ya. Alhamdulillah. Biar nular ya. Apanya? Penyakitnya. Ketawa. Masa Enggak. penyakitnya? Oh, ketawa tuh juga bisa nular kayak penyakit dong. Bahagianya. Oh, bahagia. Berarti Aku ini nih dikoreksi sama ini Mas Tama. Kenapa? Bukan Mas Tama, Mat Sama. Lah kalau di tempatmu, lah kan aja kuliah aku ya. Kan masa ta'aruf mahasiswa. Kalau Mat Sama masa sa'aruf kan nggak mungkin ya. terserah kata lah. Setara-setara lah. Pokoknya kalian berdua mau bertengkar silakan ya. Saya mau nonton aja gitu loh. Kan aku yang kuliah ya. Namanya memang Mas Tama. Iya kan Dia mungkin nggak terima. mungkin kalian beda kampus kali ya. Iya memang beda. Ya udah sekalian aja gabungin kampusnya. Lah kan udah gabung sama ITS. Dia kan kampusnya di ujung timur. Lah ngapain disuruh gabung? Dia kuliah di mana sih? Tahu. Dia nggak pernah kuliah ya? Masa gak udah pernah? Sekarang jadi dosen dia. Iya di itu Unis. Keren ya. Unisri. Oh, nanti baru tahu rasa tuh. Orang sibuk sekali ya. Sekarang dia sibuk banget. Dia orang partai juga. Oh betul. Oh sangat sibuk tuh. Orang partai. Orang partai. Relawan partai. lagi ya. Relawan apa dia? KPA. Oh, bukan ya. Ini ya, bukan yang relawan ini ya. Iya penanggulangan AIDS. Bukan relawan presiden. Oh gitu bukan, ya. itu ada lagi kan namanya. Apa coba Kang? Disepil dong. Jangan. Nggak usah. Aku nggak enak. Siapa tahu ini bocil minat. Jangan. Jangan. Singkat pada jelas ya. Iya. Tapi Kita jangan nggak deh. boleh. Kita nggak boleh. Kita kan independen. nggak boleh independen. Kita harus Terpercaya. Itu Cil. Biar ada ini Cil. Apa namanya? Tapi kalau kamu pernah punya pikiran ini nggak sih, Cil? Apa ya istilahnya pengen terjun ke dunia politik gitu? Belum sih. Belum. Berarti ada. Cil Ya, sih kemungkinan. panggilnya Cil. Iya, Bocil bocil, dia. dia paling kecil, penyiar paling kecil. Soalnya kalau bilang enggak, Siapa tahu nanti bisa nggak berubah tahu, ya. Iya kan. Jadi saat pikirannya ini ya. memang belum. Oke. Bener kan? Betul. Tepuk tangan dong. Iya betul. Tepuk tangan kasih Oke, aplaus tepuk aja, tangan. aplaus kasih aplaus. Enggak. Aku lebih suka yang tepuk tangan alami. Natural ya.
Jadi asik. Applause lebih rame. Applause kayak ini Iya, aja aneh. gitu. Standing applause deh ya nanti habis ini ya. Sambil berdiri. Siaran sambil berdiri kayak gimana ya? Betul. Aku pernah. Apa? Kita pernah berdua ya. Apa? Kita sambil berdiri. Siaran radio sambil berdiri. Bentar aja sih. Bentar. Kita juga pernah siaran sambil duduk di sofa selama 2 jam. Asik kan? Bener Cil, kamu belum? Di Sofa sofa-sofa di itu situ ya. diangkat bawa Sofa yang masuk. di lobby itu kita bawa masuk, kursi kita geser. Geser semua. Terus sampai Pak Cil. Lo kenapa bisik-bisik? Lah kan masih dengerin nih. Oh. Ini masih nyala radio. Oh gitu ya. Oh akalmu gitu ya. Oh ternyata. Oh kedengeran sih, ya, denger. Ternyata. Oke deh. Pakai sofa Cil. Itu enak jadi kita lebih enjoy nyantai. Bener banget ya. Jadi kayak ala-ala podcast. Ya betul. Emang gitu. Jadi kita duduk Ya kita nyantai memang aja. maunya emang kayak gitu sih. Siaran tuh kayak podcast. Cuman kita Kan effort ya. podcast itu kan sebenarnya terinspirasi dari radio. Iya, Radio. Siaran tapi yang ditampilkan juga Ya gitu kan. betul. Apa namanya bahasanya? Bahasa Indonesianya bukan podcast. Apa tuh namanya kan? Aduh aku lupa. Siniar. Apa sih? Lupa aku. Siniar. Siniar ya? Itu. Kan dulu kan namanya podcast kan juga cuman audio. Nggak ada visualnya kan. Kayaknya baru Om Ded deh yang mengawali terus kemudian ada visualnya. Iya betul. Iya kan? Awalnya audio cuman rekaman gitu Ya, kan. kayak Di- kayak ini aja, kayak siaran radio. lewat Spotify gitu kan gitu. Ya kan? Iya, iya. Podcast Mas juga awalnya kan cuman audio aja. Sekarang aja baru ada visual Betul. Iya di YouTube. YouTube. Itu Cewek. berarti cewek ya. Iya. Tuk gitu. Oh betul. You ya you. Ya you. Malam Senin pada mau udah dari sini. Nanti Cigu ikutan ke sini. Malam Senin lagi. Malam Udah Senin. libur. Udah libur ya, alhamdulillah. Nggak bisa malam Libur Jumat. akhir tahun. Diganti ke malam Terus Jumat. kemana nih rencananya itu Apanya? tahun baruan? Ganti kalender aku. Iya, emang udah saya planning. Aku udah beli kalender. Aku dapat gratisan. Aku juga dapat gratis. Aku mau Gambarnya nunggu gratisan. spidol. Kamu udah dapat gratisan belum? Belum, aku mau menunggu gratisan. Oke, Kita ada bikin nggak aja sih? kali ya. Mau ngadain apa gitu? Mau nggak kita tur? touring. Turu miring. Tur mana? Kemana? Tur kemana? Ke ini TWL. Paninggaran. TWL. Ya tur ke TWL. Tanggung banget. Yang penting rahatannya aja. Paninggaran aja sekali. Paninggaran boleh. Ayo pala Terus- kuning. Terus Harinya itu Rabu kan? bawa nasi sendiri, bawa mekono, nanti Sekalian sama- bandal guling. repot. Bawa- Beli. Bandal guling, sekali bandal guling sama termos. Beli di warung. Iya, bandal guling, bawa karpet, nanti Termos. kita foto-foto cantik. Udah itu pulang ya. Simpel banget ya hidupmu ya. Hidupmu terlalu ini banget ya. Terus kita baju Simple jajannya tapi yang effort. kompak. Simpel tapi Aneh. Iya. Heeh. Aneh. Jangan Cil, itu terlalu memberatkan. Memberatkan. Kita kan niatnya buat ini have fun. Ini beneran. Beneran? Oh gitu. Karena kan kebetulan harinya Rabu. Itu mamu ya kamu itu kan kamu. Lah yang lain juga kan tanggal merah biasanya libur. Aku nggak libur. Kamu kan malam Kamis. Iya kan. malam Aku Kamis temenin tetap. Iya kan tapi tetap berangkat. Kan malam Kamis kan, ya kan sama-sama aku berangkat juga kan. Kalau kamu berangkat Ya Ini udah lagi deh. debatin apa sih Bapak-bapak? tahun baru. Ini debat ini calon tahun Iya. baru. Calon tahun baru. Iya. Debat catap berarti calon tahun baru. Catap. Catah. Oh, udah pulang. Udah pulang nih si anak mau jemput. Gitu. Hati-hati ya. Acara Cigu apa ya. sih Cigu? Di Pramuka. Pramuka situ? Oh Pramuka. Dari kemarin Cigu ya? dari kemarin nah. Aku juga Terus ikut besok Pramuka dulu. juga Ada berangkat pramuka lagi? berangkat lagi ke Pandansari. Oh Pandansari. Oh beda tempat ya. Jambore. Bukan. Oh. Kayak Pelatihan. itu sih pengukuhan apa gitu. Oh gitu kok. Penegak ya? Dewan Ambalan. Iya, itu Oh. Ambalan sama apa itu? Bantara kan. Bantara biasanya. Bantara Ambalan itu biasanya paling Bantara. Laksana itu nanti setelahnya. Nah, Kamu masih penegak ya? iya. Tahu nggak Mbak Fitri? Aku tuh pernah kena jebakan Batman. Oh di sini. Di sini. Dia. Cigu ini. tidak apa-apa. Yang penyiarnya pun pernah kena jebakan Kamu Batman. kamu pernah Cil? Aku Kok sering. berkali-kali? Kamu sering? Aku sering. Enggak, kalau Fitri aman. Anto dulu awal-awal berkali-kali kena. Udah kena Anto nih ya? hari ini, besoknya kena lagi. Ngulangin terus ya Anto ya. Repeat order, repeat order. Order. Iya, emang. Ya udah makasih Oke, Cigu ya. makasih, Cigu. Salam buat putranya ya, hati-hati ya. Oke, thank you. Oke, makasih, Cigu, makasih, hati-hati. Cigu. Hati-hati Cigu. Ipin di tahun Hati-hati. juga gabung lagi nih. Kapan-kapan bahas dong tentang chip
Nah, Chip itu oke deh. cara hebat. Seperti Qualcomm, Oh. terus kemudian MediaTek dan lain sebagainya. Chip ya. Dan kenapa sih Taiwan Teknologi ya? sebagai produsen terbesar mengalahkan Amerika Serikat? Nah, itu beberapa waktu lalu saya juga sempat Sempat sedikit. mengulik soal itu sih. Kenapa sih Taiwan bahkan Korea yang sekarang ini juga ikutan bersaing dalam dunia teknologi. Yes. Dan menariknya adalah negara-negara penghasil teknologi itu bahkan tidak membebaskan masyarakatnya untuk menggunakan teknologi bikinan mereka sendiri loh. Padahal dari mereka. Iya kan? Iya. Emang ini jadi apa ya SOP-nya nggak boleh pakai teknologi dia bikin sendiri. Ada undang-undangnya, Oh. diundang-undangkan gitu loh. Terus pakainya dari pihak lain. Ya enggak, maksudnya misalkan nih kita ini kan pengguna gadget ya. Gadget itu di kita itu bebas aja. Oh, yang mau Ya, aja terserah kita ya. Mau dari Kalau- Amerika. kalau di sana di beberapa negara punya penghasil sendiri. produsen gadget itu mereka malah justru membatasi pemakaian gadget. Atau ada nih yang terbaru itu di Irlandia apa ya yang kalau tidak salah itu gadget itu baru bisa anak usia di bawah umur 16 tahun Nggak boleh. itu tidak boleh, Oh, ada aturannya gitu ya dan tegas ya. Nggak ada pengecualian ya. nggak ada pengecualian. Terus kemudian kalau di beberapa negara lagi penggunaan media sosial dibatasi, ya kan? Kalau sini diakali. Ya kan sebenarnya dengan undang-undang itu sebenarnya, nah itu dia persoalannya karena kita sudah nggak ini loh sebenarnya kenapa bisa masyarakatnya taat seperti itu? Karena emang satu terbangun Oh, SDM-nya udah kesadaran jelas ya. hukum, gitu kan. Yang kedua adalah kesadaran mereka bermasyarakatnya juga bagus, penguasaan literasi mereka juga bagus. Kita ini kan masih Ya, beda. gitu. Belum lah ya. Mungkin tetap ke arah situ juga sih nanti tujuannya. Ya makanya penting banget sih bangun kesadaran berliterasi, bagaimana masyarakat literat itu bisa terbangun. Nah moga aja Kota Pekalongan yang mengawali, karena Kota Pekalongan ini menjadi sorotan loh soal peningkatan literasi. Jawa Tengah itu sudah mulai menyoroti Pekalongan kota ya, karena kemarin itu loncatan kita wah Terlalu luar biasa. signifikan ya. Dan itu akhirnya menjadikan beberapa kawan pegiat literasi itu ya Semakin menyoroti kayak apa sih Pekalongan beneran nggak nih? Penasaran ya. Gitu. Makanya wah ini berat nih tanggung jawab Ya, berat nih. selain berat juga sebenarnya lebih ke kesempatan juga Kang untuk bisa membuktikan ke dunia luar bahwa memang bisa Kota Pekalongan. Cuman beratnya itu gini sih. Kalau dari skor ya. Betul gede. Ya. Kalau dari skor. Ya, dilihat dari Apalagi itu ya. dilihat dari fasilitas, fisik gitu kan, jumlah kunjungan dan lain sebagainya. Tapi dari sisi kualitas masyarakatnya apakah terliterasikan atau belum? Ya, itu kan perlu diuji. Ya, betul. Ya. Tapi sih kalau dari kabar terbaru ya untuk indeks pembangunan masyarakat Kota Pekalongan sendiri sekarang sangat tinggi. Artinya bahkan lebih dari rata-rata Jawa Tengah nilainya. Meningkat. Iya Meningkat. makanya itu dari scoringnya. Iya, dari skornya. Dari scoringnya. Iya Kita bisa lihat lah bagaimana netizen Pekalongan ketika berkomentar, Bereaksi, ya. ketika mereka bikin status, ketika mereka nyemplung di media sosial di grup-grup itu, kayak apa sih? Kira-kira terliterasi apa belum? Masih sih. Ya, Itu sebagian indikator besar. yang paling sederhana Iya sih, tuh. dari situ aja udah kelihatan sih sebenarnya ya. Apalagi Gitu. kalau kita ngobrolin tentang media sosial itu luas banget ya. Ya, Yap. ya. Di situ Betul. masyarakat heterogen apapun Ya, nyampur dari aja semuanya ya. manapun, siapapun, gimana pun, ya Jadi udah di satu situ udah. jadi satu sama gitu kan. Oke. Ya, Aku pengakuan banyak bandara. banget nih. Mana nih Afif. Ini nih yang dari yang gampang nular itu hilang. Bentar. Aku lihat. Yang gampang nular itu angop le. gimana? Asli Iya, dia sering. nulari. Dia sering ini setiap kali ya. Kamu kalau yang pertama. Anggap Enggak, tapi kamu yang sering sekarang. Ini Afif persiapan keluar dari partai le. Oh, partai mau keluar dari ini. Siaran ditinggal nganu pernah pora le. Siaran ditinggal kanu pernah pura, misalkan enggak siaran dong. ditinggal ngaji sampai 5 jam gitu. Enggak sih. Enggak ya, kita fokus Ngopi aja kalau aja siaran-siaran. biasanya. 5 ya. jam, Masya Allah. Masya Allah. Apa ini pengukuhan bandara? Oh iya sih di sana besok ya di Pandansari ya. Iya betul. Tama barangkali mungkin ikut jadi ini kali Pembina. upacara. Jadi kakak. Kakak. Ya kenapa di Pramuka gitu ya? Saya penasaran ya. Kenapa di Pramuka itu selalu manggilnya kakak sih?
Ya karena kalau kakek kan Ketuaan ya. Iya, sih. tapi iya juga sih dulu Iya. guru jadi kalau pagi manggilnya Pak, tapi kalau udah pakai pramuka di sore hari manggilnya Kak. Iya kan? nah, Jadi mau ketawa Tapi kan memang harus tapi ini kan, ya. iya, tapi kan jadinya segan. Maksudnya Iya. guru gitu kan, guru dan Jadi nggak udah enak ya. iya dan udah lumayan berusia, jadinya oke. kan Iya, lebih iya, ke iya. segannya, tapi ya tetap malah nggak apa-apa, malah harus panggil Kak. Udah jam 5 nih, kelebihan nih kita. Kelebihan. Over ya? Kita tutup ya. Overtime ya. Nah, thank you, makasih. Dadah. Bye Ketemu bye. lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.